Surah Al-Baqarah ayat 26 firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyatriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada orang yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Sebab turunnya ayat diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari As-Sudi. Lihat tafsir Ibnu Jarir 1/177 dengan sanad-sanadnya. Ketika Allah SWT memberikan dua permisalan ini untuk orang-orang munafik, yakni firman-Nya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, dan firman-Nya atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Orang-orang munafik berkata, sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi dan suci dari membuat perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Maka Allah SWT menurunkan, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan hingga firman-Nya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Wahidi mengeluarkan dari jalur Abdul Ghani bin Sa'id At-Tasaqi dari Musa bin Abdurrahman dari Ibnu Jurayj dari Adha dari Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Allah SWT menyebutkan sesembahan orang musyrik, kemudian berkata dengan firman Allah SWT, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka dan menyebutkan tipu daya sesembahan mereka dan menjadikannya seperti sarang laba-laba. Surat Al-Ankabut ayat 41. Lihat kitabnya Al-Wahidi halaman 27 edisi Kairo. Mereka berkata, apa pendapat kalian tentang apa yang akan Allah SWT perbuat dengan permisalan ini ketika menyebutkan lalat dan laba-laba di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad? Maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Abdul Ghani sangat lemah apa yang dikatakan Al-Qurtubi 1/286 dalam tafsirnya, dan Ibnu Katsir tidak menyebutkannya. Abdul Razak berkata di dalam tafsirnya, Amr memberitahu kami dari Khotaboh, mengapa Allah SWT menyebutkan laba-laba dan lalat? Kaum musyrik berkata, apa gunanya laba-laba dan lalat disebutkan? Maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Hasan, ia berkata, ketika ayat diturunkan, hai manusia, sesungguhnya telah ada perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Al-Hajj ayat 73. Kaum musyrik berkata, apa pentingnya diberikan perumpamaan-perumpamaan ini, atau yang menyerupai perumpamaan-perumpamaan ini? Maka Allah SWT pun menurunkan ayat, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan
Aku berpendapat, perkataan atau pendapat yang pertama yang lebih benar dan kuat sanadnya juga lebih cocok dengan apa awal surat dan penyebutan. Orang-orang musyrik tidak sesuai dengan status yang madaniyah dan apa yang kami sebutkan dari Khotaldoh dan Hasan yang diceritakan oleh Al-Wahidi tanpa sanad dengan lafaz. Lihat Al-Qurtubi 1/286 dan Ibnu Katsir dengan lafaznya 1/108 dan bukanlah Al-Wahidi yang mengatakan dalam riwayatnya sesembahan orang Yahudi saja, akan tetapi Al-Qurtubi mengatakannya juga dengan kalimat orang-orang Yahudi tertawa dan Ibnu Katsir menyebutkan seperti itu juga. Surah Al-Baqarah ayat 62 firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-shaibina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kemudian dan beramal salih, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sebab turunnya ayat diriwayatkan dari Abu Hatim dan Al-Adani dalam musnadnya dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid berkata, saya bertanya kepada Nabi tentang penganut agama yang aku dahulu pernah menganutnya. Maka aku menyebutkan sholat mereka dan ibadah mereka. Maka turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal solih, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya 1/256 dan juga As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mansur 1/74 dan juga sesuai dengannya disebutkan oleh Ibnu Katsir 1/156. Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari jalur Abdullah bin Katsir dari Mujahid bahwasannya ia berkata, ketika Salman menceritakan kepada Nabi tentang sahabatnya, Nabi bersabda, mereka semua di neraka. Salman berkata mendengar sabda tersebut, bumi ini seakan menjadi gelap bagiku. Maka turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi hingga firman-Nya, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian ia berkata, seakan-akan tersingkap dariku sebuah gunung. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari As-Sudi berkata, ayat ini turun pada sahabat Salman Al-Farisi. Al-Wahidi menambahkan, adapun setelah ayat ini turun pada orang-orang Yahudi halaman 29.